Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Khairun Nafsanto dari kelas 7H NPM 17120397. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah perspektif yang sudah saya rangkum dari materi yang sudah dibagikan oleh Bapak Rofian. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya mengenai materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Rofian. Nah, yang pertama mengenai bagaimana dunia bekerja. Menurut saya, materi tersebut berkaitan dengan materi sejarah uang dan kolonialisme di dunia. Nah, yang pertama mungkin saya akan menjelaskan mengenai buku yang sudah dibuat oleh Bapak Chomsky, How the World Works. Di dalam buku ini Chomsky menunjukkan bagaimana dunia bekerja untuk sejumlah elit kaya raya yang mengambil manfaat sebanyak-banyaknya ketimbang membiayai kaum miskin. Nah, pada Perang Dunia Kedua itu yang saya pahami dimenangkan oleh Amerika dan Inggris. Jadi dua negara tersebut menguasai dunia dengan cara membuat sebuah organisasi, yaitu yang pertama contohnya seperti World Bank, terus PBB dan sebagainya. Jadi dua negara tersebut menguasai dunia. Kemudian proyek yang terbilang berhasil dalam mengangkat kaum miskin dari kesulitan perlu dihancurkan jika mengancam kepentingan Amerika Serikat. Nah, pada buku ini Chomsky juga mengkritik pilihan AS untuk mengobarkan perang di Irak. Chomsky menentang perang, bahkan ia juga mengkritik para pengkritik perang yang beranjak dari alasan ongkos dan risiko kegagalan. Bagi Chomsky, perang Irak adalah salah satu contoh imperialisme Amerika, sebuah ekspresi dari rezim yang jahat. Kemudian yang kedua mengenai sejarah kemunculan dolar. Nah, uang ini kita lupa bahwa uang di bank hanyalah angka di komputer dan uang di dompet hanyalah kertas yang berkilat. Manusia bertransaksi dengan dua hal berbeda, yaitu uang dan fiat. Keduanya hampir sama, yang membedakan adalah uang dapat berfungsi penyimpanan nilai dan kemudian fiat adalah tidak terbatas. Contoh uang yaitu emas, contoh fiat yaitu rupiah dan peso. Di zaman modern ini, emas dijadikan sebagai basis keuangan atau commodity money. Tapi emas hanya disimpan di bank dan transaksi dilakukan dengan kertas yang menyatakan kepemilikan disebut dengan claim check. Nah, dari video yang sudah saya lihat, di situ penjelasannya yaitu mengenai kenapa Indonesia tidak menggandakan atau membuat menjadi banyak rupiah, karena uang itu bersifat inflasi. Di uang tersebut nominalnya akan menurun, atau sebagai contoh dulu ketika ada emas ditukar menjadi uang, nah kita akan menitipkan emas di sebuah bank. Bank menggantikan emas tersebut dengan 100 perak. Nah, ketika kita akan mengambil emas tersebut lagi, nilainya akan naik karena emas itu nilainya juga bisa naik kalau uang kita bisa terkena inflasi. Nah, jadi mungkin kita bisa membayar dengan 120 perak. Nah, kekurangan dari inflasi tersebut juga ketika kita membeli, sebagai contoh susu. Kita membeli susu sekarang 100 perak. Nanti ketika beranjak setelah setahun lagi atau beberapa bulan lagi pasti akan meningkat, contoh 120 perak. Jadi seperti itu ya. Kalau uang bisa terkena inflasi, tapi kalau emas mungkin malah bisa meningkat. Nah, menurut hak ekonomi, semakin banyak suplai suatu barang, maka semakin rendah nilainya. Berbeda dengan emas yang bersifat langka yang tidak dapat dicetak dan fiat dapat dicetak. Jadi kenapa emas itu nominalnya besar? Karena emas tidak dapat dicetak. Jika fiat itu dapat dicetak, seperti contoh rupiah dan sebagainya.
suplai fiat yang dapat ditambah dan memang ditambah terjadi inflasi. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, menurut pemahaman saya, jadi uang itu bisa terkena inflasi atau penurunan nilai. Nah, dua pemikiran yang menghasilkan fiat, rupiah, dolar, dan sejenisnya. Satu, dinyatakan bernilai oleh pemerintah dan rakyat, menerima dan menggunakan sebagai alat tukar yang sah. Dua, fiat digunakan karena bernilai. Nilai yang dimiliki uang fiat yaitu semuanya hanyalah sebuah kertas. Jadi kertas hanyalah sebagai perumpamaan yang di situ terdapat nilai tukar. Karena dulu sebelum adanya uang di dunia ini mengenal sistem barter. Itu dirasa tidak adil karena ketika mungkin kita menukarkan satu ekor kambing itu bisa dapat pisau atau dan sebaliknya, itu kan dirasa tidak adil karena nominalnya tidak sesuai. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, maka itu sangat merugikan. Harga kambing dengan harga pisau itu perbandingannya jauh. Ya, seperti itu. Kemudian mengenai peta dunia, pada tahun 1900 letak geografis dunia tetaplah sama. Yang menjadi perbedaan yaitu letak geopolitik, geostrategi, dan lokasi negara-negara di dunia belum ada. Jadi pada tahun 1900 peta dunia didasarkan dengan peta kolonialisasi seperti wilayah ini, yaitu Belanda. Wilayah ini adalah wilayah Inggris. Pada tahun tersebut wilayah negara Eropa merupakan perang terhadap wilayahnya masing-masing. Inggris yang merasa tidak mempunyai aliansi, maka mereka akan kalah karena wilayah jajahan mereka bisa dikatakan wilayah yang paling luas. Oleh karena itu Inggris mengajak Amerika untuk bersatu, akan tetapi Amerika merasa teknologi yang dimiliki oleh negaranya jauh lebih maju daripada Inggris. Nah, itu tadi mengenai peta dunia. Nah, ini masih berkaitan dengan yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai bagaimana dunia bekerja tadi. Di situ kan di buku Chomsky menjelaskan mengenai Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh Inggris dan Amerika. Nah, mereka bersatu untuk menjadi pemenang di dunia. Akan tetapi Amerika merasa angkuh. Amerika merasa bahwa dialah yang harus jadi pertama karena teknologi yang dimiliki Amerika lebih baik daripada yang dimiliki Inggris. Nah, itulah pemahaman saya mengenai materi yang sudah diberikan oleh Bapak Rofian, yaitu yang pertama mengenai bagaimana dunia bekerja, yang kedua sejarah uang, dan yang ketiga mengenai peta dunia. Nah, itulah pemahaman dari saya mengenai materi tersebut. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.